Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, saya sebagai peserta Latsar Angkatan 6 CPNS tahun 2022 akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Perencanaan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidijaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Ahmad Fauzi, peserta Latsar CPNS tahun 2023 Angkatan 6. Saya lahir di Aceh Tamiang, tepatnya 30 April 1990. Usia saya saat ini 33 tahun. Nomor NDH pada Latsar saya adalah 19. Kemudian jabatan saya pada aparatur sipil negara adalah sebagai Peranata Sumber Daya Manusia Aparatur di Pemerintah Kabupaten Pidijaya, tepatnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan aktualisasi ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tepatnya pada pasal 3, di antara yang menyebutkan bahwa ASN berlandaskan pada prinsip sebagai profesi. Di antara landasan prinsip tersebut, ada di antaranya komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas serta kualifikasi akademik. Latsar ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Yang salah satu pasal, tepatnya pada pasal 6 ayat 2, menyebutkan bahwa kompetensi yang dikembangkan selama Latsar CPNS dapat diukur berdasarkan kemampuan, di antaranya mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Itulah mengapa kita atau kami peserta Latsar harus melaksanakan aktualisasi ini. Dari beberapa isu yang telah saya lihat selama melaksanakan tugas pada BKPSDM Pidijaya, saya telah memilih 3 isu utama, yaitu pertama, belum optimalnya perencanaan keuangan. Nah, kenapa perencanaan keuangan itu saya angkat dan saya nyatakan belum optimal? Setelah saya bekerja pada BKPSDM, saya mempelajari dan saya ditempatkan tepatnya pada subbag program dan keuangan. Nah, setelah saya pelajari beberapa program, kemudian dokumen perencanaan, dokumen keuangan, saya menemukan sepertinya ada yang salah di situ. Ada yang salah dalam proses perencanaan keuangan. Salah satu kesalahan yang saya dapatkan yaitu kurang sesuai atau tidak sesuai antara dokumen RPJP, dokumen RPJM, dan dokumen keuangan, tepatnya DPA. Sehingga jika kesalahan ini tetap dibiarkan, nah RPJM yang direncanakan tidak akan tercapai. Kemudian isu yang kedua,
belum optimalnya pelaporan pemungutan dan penyetoran pajak pada Badan Kepegawaian. Nah, di dalam subbab perencanaan dan keuangan ada tugas bendahara. Nah, di antara tugas subbab adalah memungut dan menyetorkan pajak serta melaporkannya. Dalam proses ini, saya melihat ada bukan kesalahan sebenarnya, agak miskomunikasi dalam pembuatan laporan. Nah, di akhir tahun, setelah pajak itu dipungut, disetor, kemudian dilaporkan, terdapat kesalahan di antaranya kelebihan pungut, kekurangan pungut, atau kelebihan store, kekurangan store. Nah, kelebihan dan kekurangan ini diketahui pada saat membuat laporan. Artinya, ada yang salah dalam proses pembuatan laporan atau ada yang salah dalam proses pemungutan atau penyetoran. Itulah mengapa saya mengangkat isu ini. Kemudian isu yang ketiga yang turut saya angkat yaitu minimnya informasi jumlah gaji, tunjangan, potongan, dan iuran pegawai. Nah, setiap pegawai diberikan gaji pokok yang tertulis pada surat keputusan pengangkatan pegawai. Setelah diberikan gaji pokok, pegawai juga mendapatkan tunjangan, baik itu tunjangan beras, tunjangan keluarga, tunjangan BPJS, dan lain sebagainya. Juga pada saat pembayaran, pegawai mendapatkan potongan, yaitu sejumlah gaji dipotong, seperti potongan iuran wajib, potongan BPJS, dan potongan lainnya. Sehingga rincian gaji tersebut tidak didapatkan oleh setiap pegawai. Nah, ada banyak pegawai yang kemudian datang ke subbab keuangan menanyakan berapa jumlah gaji saya, kenapa gaji saya segini, apa ada potongan atau apa. Nah, saya melihat mungkin pemberian informasi ini perlu diperbaharui, bukan hanya dalam bentuk daftar gaji yaitu bentuk cetak. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menangani permasalahan ini. Selanjutnya adalah tujuan dilaksanakannya aktualisasi. Secara umum, aktualisasi ini bertujuan pertama dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Nilai berakhlak ini adalah kode perilaku seorang ASN. Dan berakhlak itu merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan kedudukan ASN kedudukan saya sebagai seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sehari-hari adalah sebagai peranata sumber daya manusia aparatur terampil. Tujuan umum yang kedua yaitu untuk mengaktualisasikan peran, fungsi, dan kedudukan ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan umum yang ketiga adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Secara khusus, aktualisasi ini memiliki tujuan untuk terwujudnya perencanaan keuangan yang baik, tepat waktu, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten PD Jaya. Sehingga prinsip efisien dan efektif itu benar-benar berjalan. Aktualisasi ini bermanfaat, ada 3 manfaat utama. Pertama, bagi peserta, bagi organisasi, dan bagi masyarakat. Diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat. Bagi peserta, manfaat pertama memiliki pengetahuan
keterampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas kedinasan secara profesional yang berlandaskan pada nilai atau core value seorang ASN, iaitu berakhlak. Kemudian meningkatkan pemahaman akan peran dan fungsi dan kedudukan seorang ASN. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan bagi organisasi, aktualisasi ini memberikan manfaat yang pertama, memperbaiki kualitas perencanaan untuk menghasilkan capaian kinerja yang telah ditentukan. Kemudian meningkatkan pelayanan kepegawaian yang bermutu dan profesional. Dan yang ketiga, membantu mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidijaya. Bagi masyarakat sendiri, diharapkan aktualisasi ini akan memberikan manfaat dengan pegawai yang memiliki keterampilan, keahlian, perilaku yang baik serta profesional, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor. Jadi dengan kemampuan seorang ASN yang baik, keahlian yang mumpuni, perilaku serta profesional, secara otomatis kualitas pelayanan juga akan membaik. Ruang lingkup. Aktualisasi ini dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidijaya yang beralamat di Komplek Pemerintahan Kabupaten Pidijaya dimulai sejak tanggal 9 Mei sampai dengan 12 Juli tahun 2023. Next. Berikut adalah sedikit gambaran singkat organisasi, yaitu BKPSDM Kabupaten Pidijaya. BKPSDM didirikan berdasarkan hukum, yaitu berdasarkan Kanun Kabupaten Pidijaya nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pidijaya, sebagaimana telah diubah dengan Kanun Kabupaten Pidijaya nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas Kanun Kabupaten Pidijaya nomor 4 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah Kabupaten Pidijaya. Nah, BKPSDM itu sendiri mempunyai tugas pokok. Pertama, yaitu menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, yaitu Bupati, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi BKPSDM adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian, pengembangan, serta pelatihan pegawai. Kemudian menyelenggarakan kesekretariatan, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan wewenang. Nah, BKPSDM memiliki visi utama, yaitu untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang baik, berkualitas, profesional, dan sejahtera. Nah, visi ini selaras dengan visi nasional dalam rangka pengembangan kepegawaian, yaitu sesuai dengan core value ASN yang disingkat berakhlak. Untuk mencapai visi tersebut, BKPSDM Pidijaya memiliki 3 misi utama. Pertama, yaitu mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepegawaian. Kemudian mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, salah satu poin di misi ketiga, yaitu meningkatkan kompetensi pegawai,
di samping kewajiban seorang calon ASN mengikuti laksat, itu juga merupakan misi dari BKPSDM Kabupaten Pidijaya, yaitu melaksanakan pelatihan. Nah, kami ini adalah produk dari misi tersebut. Ini adalah gambaran struktur organisasi BKPSDM. BKPSDM dipimpin oleh seorang kepala, yaitu Setara Eselon 2, dan saat ini dipimpin oleh Bapak Helmi SSTP MSI, dibantu oleh satu orang sekretaris, Bapak Syamsul Kamar, kemudian oleh 2 orang kepala bidang, dan selanjutnya para kepala bidang dibantu oleh Kasub, kepala sub bidang, dan staf. Baik. Nah, isu yang telah kita angkat tadi, selanjutnya kita identifikasi. Pertama, belum optimalnya pengelolaan, pendataan, rekapitulasi bukti pembayaran pajak pada BKPSDM Kabupaten Pidijaya. Seperti saya ceritakan tadi, kondisi saat ini rekap masih dilakukan dengan manual dan sangat merepotkan. Artinya, ada kemungkinan atau besar kemungkinan terjadi kesalahan pada saat dilakukan rekap secara manual. Mungkin salah satu solusi bisa dengan perangkat terkini dengan digital, dengan mendigitalisasikan proses rekap. Nah, dampak dari kondisi tersebut, terhambatnya pelaksanaan kegiatan lain dan ditundanya pengajuan surat perintah membayar ganti uang atau SPMGU. Nah, sebelum GU sebelumnya diselesaikan, kita tidak bisa, karena ini proses keuangan, artinya sebelum pertanggungjawaban di GU sebelumnya diselesaikan, kita tidak bisa mengajukan GU selanjutnya. Nah, ini akan menjadi permasalahan sehingga dapat menghambat kegiatan yang lain. Isu yang kedua adalah belum optimalnya perencanaan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidijaya. Kondisi saat ini perencanaan tidak sesuai prosedur. Ini yang saya lihat, yang berdasarkan bukti-bukti, artinya perbandingan antara dokumen RPJP, dokumen RPJM, dan dokumen keuangan yaitu RKA. Artinya ada prosedur yang salah. Nah, kondisi saat ini perencanaan tidak sesuai prosedur, sistematis dan terburu-buru, sehingga pada saat pelaksanaan program dan kegiatan ditemukan banyak kekurangan. Padahal pada proses perencanaan ini ada SOP, pemerintah telah mengeluarkan SOP yaitu melalui peraturan Bappenas nomor 25 tahun 2004 tentang proses perencanaan nasional dan daerah. Dampak dari belum optimalnya perencanaan keuangan tersebut yang pertama tidak sesuainya porsi anggaran dengan program prioritas. Artinya ada program-program tertentu yang diprioritaskan oleh BKPSDM, namun pada kenyataannya keuangan tidak sesuai atau masih terdapat kekurangan. Nah, pada kekurangan tersebut yaitu kesalahan prosedur, saya mengidentifikasikan setelah saya bekerja di BKPSDM. Salah satu kondisi yang terjadi saat ini adalah seharusnya pada perencanaan yaitu money follow function. Jadi seberapa besar fungsi, seberapa besar uang yang harus kita berikan. Kejadian pada saat di lapangan yang saya lihat banyak terjadi
sebaliknya, yaitu function follow money. Fungsi mengikuti uang, seharusnya uang yang mengikuti fungsi. Nah, terjadilah dampak tidak sesuainya porsi anggaran dengan program prioritas. Dari 3 isu yang telah kita angkat, kita akan melakukan analisis, yaitu menggunakan teknik tapiasan. Saya di sini menggunakan 2 teknik tapiasan, yaitu teknik APKL dan teknik USG. Kedua isu, setelah saya analisa dengan kedua teknik tersebut, saya mendapatkan satu core isu yang secara teknik analisa yang secepatnya harus diselesaikan. Artinya kemungkinan terjadi atau merembet menghambat kegiatan atau berdampak pada kegiatan-kegiatan lain lebih besar, yaitu belum optimalnya perencanaan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten PD Jaya. Jika proses perencanaan ada yang salah, maka kualitas hasil juga kemungkinan besar akan bermasalah. Artinya, hasil yang ingin kita capai tidak besar kemungkinan tidak akan tercapai jika proses perencanaan ini salah, karena perencanaan keuangan merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, next. Di sini saya sebagai peserta laksar memberikan gagasan kegiatan, yaitu dalam rangka lemahnya perencanaan keuangan. Artinya kita harus mengoptimalkan perencanaan keuangan supaya semua dapat berjalan sesuai rencana. Kegiatan yang saya rencanakan pertama membuat panduan perencanaan, kemudian menginput dokumen keuangan, dokumen perencanaan keuangan itu ke aplikasi SIPDRI, kemudian membuat media informasi tahapan-tahapan dalam proses perencanaan yang akan dilalui sehingga manajemen waktu akan lebih baik, kemudian memberikan sosialisasi kepada rekan sejawat atau teman-teman pada BKPSDM sehingga pengetahuan mereka tentang pentingnya perencanaan, bagaimana proses perencanaan, apa saja elemen perencanaan. Jadi pengetahuan tersebut bisa tersampaikan. Kemudian dokumen kegiatan yang kelima, dokumentasi. Nah, rencananya pada akhir aktualisasi, saya akan membuat sebuah video dokumentasi dari kegiatan aktualisasi ini. Waktu aktualisasi akan dilaksanakan selama dimulai pada 8 Mei dan akan berakhir pada 12 Juli tahun 2023. Next. Hanya sampai di sinilah presentasi singkat saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.